Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Adrian Subri, asal LPTK Universitas Flores, dengan nomor induk mahasiswa 2025 8225 38, asal sekolah SMP Negeri 5 Luli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengajar matematika di kelas 8. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana perasaan hari ini? Senang. Diajar terus. Kabarnya baik. Perasaan juga senang, bahagia. Berarti siap mengikuti kegiatan mengajar pada pagi ini dengan senang, dengan semangat. Ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan mengajar kita pada pagi hari ini, aku minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Teman-teman dan Bapak sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mendidik kami dari malam menjelang pendidikan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu hendak belajar. Tuhan sertai kami untuk bisa belajar yang baik. Ya Tuhan, menolong kami, haleluya, amin. Terima kasih, amin. Sebelum lanjut pada materinya, Pak Guru cek kehadirannya kalian dulu ya. Saya hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Wah. Berarti kehadirannya kalian tetap mempertahankan seperti ini ya. Oke. Sekarang Pak Guru minta semuanya bangun berdiri. Kita menyanyi sebuah lagu wajib, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan. Semuanya kembali duduk ya. Oke. Sekarang materi kita tentang bilangan berpangkat dan sifat operasi bilangan berpangkat. Sekarang aku bertanya, siapa yang tidak pernah lihat uang 100? Berarti semuanya lihat. Bahkan punya. Ya. Kenapa aku bertanya tentang uang 100? Nah, materi kita hari ini tentang bilangan berpangkat. Ya.
bilangan 100, kalau kita bawa ke dalam bilangan berpangkat, kita bisa tulis 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 artinya kita kalikan 10 sebanyak 2 kali. Ya toh? 10 kali 10 sama dengan 100. Ya toh? Oke. Bisa paham dong? Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas yang namanya bilangan ber. Contoh kecil tadi ya toh? Cara menghitung. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat memahami bilangan berpangkat. Ya. Yang kedua, siswa dapat memahami sifat operasi bilangan berpangkat. Itu kedua capaian belajar kita hari ini yang kita harus capai. Ya toh? Yang pertama apa? Siswa dapat memahami Bilangan berpangkat. Yang kedua, Siswa dapat memahami sifat bilangan berpangkat. bilangan berpangkat. Itu tujuan kita ya hari ini ya. Oke. Sekarang Pak Guru minta. Ya. Sekarang Pak Guru minta. Siapkan selembar kertas. Ya. Selembar kertas. Sudah? Siapkan selembar kertas. Sudah? Oke, sudah. Sekarang ikuti apa yang ikuti apa yang saya Yang pertama, kertas yang ada di depannya kalian silakan lipat bagi 2. Sudah? Sudah. Setelah lipat 2, silakan lagi lipat bagi 2 lagi. Sudah? Oke, sekarang Guru kasih tahu. Lipatan pertama kertas itu sudah terbentuk pola bilangan berpangkat. Ya, yaitu kalian lipat 2 kertas itu terbentuk 2 lipatan, maka pola bilangan berpangkat yang ada di situ 2 pangkat 1. Ya. Lalu kalian lipat 2 lagi, berarti kertas itu menjadi 4 bagian. Berarti pola bilangan berpangkat di situ 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Ya, maka kertas itu berapa kali kalian lipat, maka di situ terbentuk pola bilangan berpangkat. Ya, kalian lipat sampai tidak bisa kalian lipat lagi, maka pola bilangan berpangkat yang ada di kertas itu seberapa banyak kalian lipat. Ya. Berarti bisa memahami tentang bilangan berpangkat? Bisa. Dari kertas yang kalian lipat. Ya, dari kertas yang kalian lipat, berarti bisa memahami pola bilangan berpangkat. Bisa? Bisa. Oke, sekarang Pak Guru minta angkat tangan. Ya, angkat tangan. Kita tulis angka pakai tak? Angka 1 bagaimana? 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang guru minta sekarang tepuk tangan. Materi kita hari ini tentang apa? Bilangan berpangkat dan sifat operasi bilangan. Bilangan berpangkat dan sifat. Materi kita hari ini tentang apa? Bilangan berpangkat dan sifat operasi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dan sifat operasi bilangan berpangkat. Ya. Yang pertama tentang bilangan berpangkat ya. Bilangan berpangkat. Pengertian dari bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Bilangan berpangkat terdiri dari bilangan pokok, basis, dan bilangan pangkat eksponen. Ya. Maka rumus yang kita gunakan di bilangan berpangkat adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Ya. Keterangan A pangkat N merupakan bilangan berpangkat. Ya. A merupakan bilangan pokok atau basis. N merupakan pangkat atau eksponen. Berarti pangkat disebut eksponen. Ya, bilangan pokok bisa disebut basis. Ya. Contoh bilangan berpangkat 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Artinya 2 pangkat 3 ini kita kalikan 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 3 kali ya. Sampai di sini paham tentang bilangan berpangkat? Paham? Ada yang belum paham tentang bilangan berpangkat? Yakin paham? Ya. Oke, yakin. Sekarang kita masuk pada poin yang ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. Yang ketiga adalah perpangkatan pada perkalian bilangan. Pertemuan kita hari ini kita fokus kepada 3 sifat operasi bilangan dulu ya. Yang pertama perkalian bilangan berpangkat, yang kedua perkalian bilangan berpangkat, yang ketiga adalah perpangkatan pada perkalian bilangan. Ya. Sampai sini ada yang bertanya? Yakin semuanya mengerti? Yakin Pak. Oke, sekarang kita masuk pada sifat yang pertama, yaitu perkalian bilangan Berpangkat. Ya. Konsep perkalian bilangan berpangkat yaitu perkalian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dapat disederhanakan dengan menjumlahkan pangkat dari kedua bilangan tersebut. Sekali lagi, konsep dari perkalian bilangan berpangkat yaitu perkalian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dapat disederhanakan dengan menjumlahkan pangkat dari kedua bilangan tersebut. Ya. Rumus yang kita gunakan yaitu A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B plus C dengan bilangan rasional dan BC bilangan bulat positif. Ya.
Oke, contoh. Dua pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 plus 3 sama dengan 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5. Kata sini warna apa? Ya, dimana soalnya berbunyi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ya. Anggap kertas warna pink ini adalah angka 2. Oke, tempel sini ya. Angka 2. Oke, soalnya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ya. Anggap kertas warna pink ini adalah angka 2. Ya toh? Oke. Sama dengan 2 pangkat 5. Maka kita hitung. Ya, anggap kertas ini angka 2. 1. Lalu kali lagi 2. Kali lagi 3. Kita kali lagi 4. Kali lagi 5. Maka banyak kertas warna pink ada berapa? 5. Maka sama dengan 2 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tentang perkalian bilangan berpangkat. Sampai sini ada yang bertanya? Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Yakin semuanya paham? Oke. Yang kedua, sifat yang kedua tentang sebagian bilangan berpangkat. Sebagian bilangan berpangkat. Ya. Di mana konsep dari sebagian bilangan berpangkat dengan sebagian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dapat disederhanakan dengan mengurangi pangkat dari kedua bilangan tersebut. Sekali lagi, pembagian bilangan berpangkat, pembagian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dapat disederhanakan dengan mengurangi pangkat dari kedua bilangan tersebut. Di mana rumus dari pembagian bilangan berpangkat yaitu A pangkat B kali A per A pangkat C sama dengan A pangkat B min C. Ya, sekali lagi rumus dari pembagian bilangan berpangkat yaitu A pangkat B per A pangkat C sama dengan A pangkat B min C. Perkalian bilangan berpangkat dengan pembagian bilangan berpangkat perbandingan terbalik. Perkalian dia jumlahkan kedua pangkat. Pembagian dia kurangkan. Ya, dia kurangkan. Apa yang dikurangkan? Pangkatnya. Ya, pangkatnya. Contoh. Contoh ya.
2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Konsep dari pembagian dalam pangkat yaitu di mana kedua pangkat yang kita kurangkan, yaitu 2 pangkat 4 min 2 sama dengan 2 pangkat 2. Ya toh? 2 pangkat 2. Kertas ini warna apa? Orange. Anggap kertas orange ini adalah angka 2. Oke, ini anggap angka 2. Ya, gimana soalnya? 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2. Ya. 2 pangkat 4 artinya kita kalikan 2 sebanyak 4 kali. 1 kita kali. 2 3 dan 4 per 2 pangkat 2 artinya kita kalikan 2 sebanyak 2 kali. Ya. 1 2. Ya. Konsep dari pembagian bilangan pangkat yaitu kedua pangkatnya kita kurangkan. Ya, perhatikan. 2 pangkat 4 artinya kita kalikan 2 sebanyak 4 kali. 2 pangkat 2 artinya kita kalikan 2 sebanyak 2 kali. Pangkatnya kita kurangkan. Oke, ini tambah dulu kita ambil. Atas tambah 1, di bawah juga ada 1. Tinggal sisa kertas yang warna orange tinggal berapa? 2. Maka sama dengan 2 pangkat 2. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada. Yakin paham? Yakin paham. Yakin mengerti? Yakin Pak. Ya. Perkalian bilangan pangkat, pembagian bilangan berpangkat, kalau sudah dapat memahami, maka sekarang kita lanjut pada sifat yang ketiga tentang perpangkatan pada perkalian di bilangan. Ya, perpangkatan pada perkalian di bilangan. Perpangkatan pada perkalian bilangan konsepnya ketika sebuah perkalian dipangkatkan, setiap faktor dalam perkalian tersebut akan menerima pangkat yang sama. Sekali lagi, konsep dari perpangkatan pada perkalian bilangan yaitu ketika sebuah perkalian dipangkatkan, setiap faktor dalam perkalian tersebut akan menerima pangkat yang sama. Rumusnya yaitu dalam kurung A kali B kurung pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat N. Sekali lagi, rumus dari perpangkatan pada perkalian bilangan yaitu buka kurung A kali B kurung pangkat M sama dengan A
pangkat jatuh. Ya. Satu kali Y pangkat 2. ya toh? Kertas ini warna apa? Hijau. Warna hijau ya. Anggap kertas warna hijau ini adalah angka M. 4. Ya. Ini warna apa? Kuning. Anggap ini adalah Y. huruf Y. ya. Huruf Y. Empat kali Y pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 kali Y pangkat 2. Kata sini kita anggap adalah angka M. 4. Nah, ya. Maka 4 pangkat 2 artinya kita kalikan 4 sebanyak 2 kali. 1 kali 4 lagi. Ya, maka sama dengan 4 pangkat berapa? 4 pangkat 2. Ya toh? Kita anggap ini kata sini adalah angka M. 4. 1, 2, maka di sini 4 pangkat 2. Ya. Kita anggap kertas warna ini adalah huruf Y. Y ya. Y pangkat 2 artinya kita kalikan Y sebanyak 2 kali. Ya, ini anggap huruf D. 1. Kita kali lagi ya toh? Kali lagi. 2. Maka kertas ini ada berapa? 2. Kita anggap kertas ini adalah huruf Y. maka sama dengan Y pangkat 2. pangkat 2. Ya toh? Sampai sini ada apa? Yakin semuanya bisa mengerti? Yakin, Pak. Yakin semuanya bisa memahami? Yakin, Pak. Oke, ya. Materi kita tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Dari ketiga sifat operasi bilangan berpangkat, ada yang belum mengerti? Semuanya mengerti? Yakin, Pak. Oke, ya. Berarti materi yang berkaitan suatu peristiwa yang berkaitan dengan bilangan berpangkat ya, dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Saya yakin kalian bisa menyelat. Ya. Nanti kalau guru kasih soal tentang bilangan berpangkat, tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, maka harapan dari Pak Guru kalian bisa menyelat, menyesuaikan dengan baik ya. Yakin semuanya mengerti tentang materi hari ini yang kita pelajari? Yakin, Pak. Yakin? Yakin, Pak.
Oke, kalau yakin Pak Guru punya L. Materi kita hari ini tentang bilangan berpangkat dan sifat. Materi kita hari ini tentang bilangan berpangkat dan sifat operasi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Rumus dari bilangan berpangkat itu seperti apa coba? Rumus dari bilangan berpangkat. Itu adalah rumus dari bilangan berpangkat. Konsep dari bilangan berpangkat itu seperti apa? Rumus pengertian bilangan berpangkat adalah perkalian dari semua bilangan itu sendiri eksponen. Itu adalah pengertian dari bilangan berpangkat. Oke. Sekarang kita masuk pada sifat yang pertama, yaitu tentang perkalian bilangan berpangkat. Konsep dari perkalian berpangkat seperti apa? Coba. Perkalian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dapat disederhanakan dengan menjumlahkan pangkat dari kedua bilangan tersebut. Rumusnya seperti apa? A kali A pangkat C sama dengan A pangkat B dikali C. Nah, kita jumlahkan adalah ya. Sifat yang kedua tentang pembagian bilangan berpangkat. Konsepnya seperti apa? Pembagian bilangan berpangkat dengan mengurangi pangkat yang dua bilangan tersebut. Rumusnya adalah A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B dikali C. dan kita kurangkan adalah iyalah. Itu adalah rumus dari pembagian bilangan Berpangkat. Sekarang sifat yang ketiga yaitu konsepnya adalah Ketika sebuah kalian menerapkan setiap faktor di dalam perkalian tersebut akan menerima pangkat yang sama. ya, ini adalah faktor yang ini ya. Nah, terkait faktor A kali B pangkatan, maka A menerima pangkat yang sama yaitu A menerima pangkat M, B juga menerima pangkat M. maka sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. ya. Itu adalah rumus dari perpangkatan pada perkalian Bilangan. ya. Semuanya bisa memahami? Semuanya bisa mengerti? Bisa, Pak. Ya. Sekarang Pak Guru punya LKPD ya. LKPD ini kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. ya. Maka mulai dari sekarang sebelum Pak Guru bagi LKPD, kalian duduk dalam bentuk kelompok. Atur posisimu dalam bentuk kelompok. Ya. 1, 2, 3.
kalian deh? Ya. Di LKPD ini terdapat beberapa soal ya. Beberapa soal. Di situ kalian tulis nama anggota kelompokmu, ya. Tulis nama anggota kelompokmu dan selesaikan soal yang terdapat di LKPD. Ya. Ini kelompok dua tentang pembagian. Ya. Kelompok satu tentang perkalian. Kelompok tiga tentang perbangkatan para. Ya. Oke. Diskusi dalam kelompok. Ya. Silakan satukan pendapatmu untuk kerjakan soal yang terdapat pada waktu mulai dari sekarang. Ya, diskusi. Harus sama-sama. Maka dari sekarang lima yang belakang adalah 8. Maka dari sekarang adalah 5 2 plus 3 sama dengan 5 pangkat. Bisa? Ya. Ya, ini tentang pembagian bilangan baik. Kita ulang tanggal 8 maka bentuk bilangan dengan 3 2 sampai nah jadi sudah anak 3 ya.
Bisa? Kerjakan soal. Nah, konsepnya adalah perkalian dipangkatkan, setiap faktor dalam perkalian tersebut akan menjadi pangkat yang sah. Ya, Mas Abu akan menjadi D juga menjadi C juga menjadi pangkat. Maka ini sebagai tiga. Terus sini juga A tiga, B tiga, C tiga. Untuk yang ini dengan berkaitan antara ini dan ini dikali dan segala tiga. Ini sama dengan lalu A pangkat tiga kali B pangkat tiga C pangkat. Di sini kita contoh soal ada yang kita pilih. Sudah? Kelompok satu bagaimana? Sudah? Kelompok dua bagaimana? Kelompok tiga bagaimana? Oke, sekarang kita presentasi. Oke, sekarang kelompok satu yang dua. Ya. Oke, silakan kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Materi tentang perkalian bilangan pangkat. Waktu tempatnya saya persilakan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Andawati Persibulu sebagai moderator. Dan beserta saya, perkenalkan saya Diana Dabawo, Dikson Persibulu, Berlulius dalam kamu, Adityo Edi Laut. Saya akan mempersilakan teman saya untuk menyampaikan materi pertama.
Kami dari kelompok 1 menjawabkan 5 + 2 + 5 + 3 itu sudah dengan 20, 5 kali 5 70 kali lagi 20, 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali sama dengan 5 + 2 + 3 sama dengan 5 + 5. Dia masuk ini nasab sudah malu mana? Seperti ini pemaparan materi kami tentang perkalian bilangan berpangkat. Kalau ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Saya mau bertanya. Mana? Perkenalkan, nama saya Jolini Salmana Lalu dari kelompok 2. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, kenapa hasil dari setiap soal dijumlahkan? Kenapa tidak dikalikan juga? Padahal judul materinya tentang perkalian. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang dijawab oleh teman kami Dian. Saya akan membaca ulang pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa hasil dari setiap soal dijumlahkan kenapa tidak dikalikan? Padahal judul materinya tentang perkalian. Mari kita lihat kembali konsep dari perkalian bilangan berpangkat, yaitu jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita jumlahkan sehingga muncul dalil atau rumus dari perkalian bilangan berpangkat. Dalil itu A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Apakah sudah puas? Sudah. Sekian dari hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Sekarang kelompok. Oke, lanjut ke kelompok 2. Bisa juga Shalom dan selamat pagi untuk semua. Selamat pagi. Coba perhatikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pembagian bilangan berpangkat. Sebelum kami mempresentasikan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Abraham Prasmanuk selaku moderator. Saya Jolini Salmana Lalu. Saya Anggun Detilere. Saya Ridwan Sekani Bulu. Saya Ridwan Bulu. Jadi baik, materi hari ini tentang pembagian bilangan berpangkat. Yang akan menjelaskan materi ini adalah ada teman saya. Kepada teman saya bersilakan. Nah, jadi kami akan menjelaskan topik materi kami hari ini tentang pembagian bilangan berpangkat.
ya. Ketika mungkin yang dijelaskan oleh kelompok 2 supaya kalian bisa memahami. Kalau ada pertanyaan supaya kalian bisa jawab. Ya. Nah, jadi soalnya nomor 1 itu 3,2 per 3,2 pangkat 7 per 3,2 pangkat 4. Jadi bentuk uraiannya itu kita kalikan 3,2 itu sebanyak 7 kali dan kita kalikan lagi 3,2 sebanyak 4 kali. Dari bentuk sederhananya itu 3,2 kita pangkatkan 7 min 4 sama dengan 3,2 pangkat 3. Terima kasih buat teman kami yang sudah menjelaskan materi ini. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Malaysia menjelaskan materi akan bertanya kepada kelompok 2. Sebelum kolam renang itu dikosongkan untuk dibersihkan pada suatu akhir pekan, bila volume kolam renang tersebut adalah 500 meter pangkat 3 dengan kecepatan pompa dalam menguras kolam tersebut adalah 200 liter per detik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Coba jelaskan dengan menggunakan rumus pembagian bilangan berpakat. Ini pertanyaannya ada kaitannya dengan bangun ruang. Sebelum menjawab, kami akan uraikan terlebih dahulu tentang materi kubik. Nah, 1 meter kubik dalam kurung itu M pangkat 3 sama dengan 1000 liter. Nah, 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kita ketahui bersama bahwa konsep pembagian bilangan berpangkat dalam pembagian bilangan yang sama yang berpangkat, nilai pangkatnya dikurangkan, maka rumus yang digunakan A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N min N. Waktu kuras sama dengan volume kolam atau debit pompa. Nah, rumus-rumusnya itu 5 kali 10 pangkat 2 N3 atau 10 kali 2 kali 10 pangkat min 2 N3. Nah, jadi hasil akhirnya itu 2,5 pangkat 10 detik. Apakah sudah puas? Sudah. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kelompok 1, 2 sudah, sekarang kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang perpangkatan pada perkalian bilangan. Saya memberikan waktu dan kesempatan kepada teman saya yang bernama Dedia Titobeko.
Baik, ini soalnya 3 kali 4 pangkat 4. Jadi 3 kali 4 dikalikan sebanyak 4 kali. 3 kali 4 kali 3 kali 4 3 kali 4 kali 3 kali 4 sama dengan 3 pangkat 4 kali 4 pangkat 4. Sekian dari materi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya bertanya di kelompok 3. Pertanyaan, sebuah toko memiliki 5 buah kotak, di mana setiap kotak berisi 5 kotak kecil lagi. Dan setiap kotak kecil berisi 5 buah apel. Berapa total buah apel yang dimiliki toko tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban, jumlah kotak kecil sama dengan 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Jumlah apel 5 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 5 pangkat 7 sama dengan 125. Jadi total buah apel yang dimiliki toko tersebut adalah 125. Apakah sudah puas? Sekian dan terima kasih. Terus kembali kelompok 1, 2, 3 sudah menjelaskan materinya masing. Kelompok 1 tentang perkalian bilangan angka. Kelompok 2 tentang pembagian bilangan angka. Kelompok 3 tentang kelompok 1 rumus dari perkalian bilangan berpangkat. Kelompok 1 rumus tentang perkalian bilangan berpangkat yaitu A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B pangkat C. itu adalah rumus dari perkalian bilangan berpangkat. Sampai sini dari kelompok 1 dan 3 materinya sudah paham? Sudah dapat. Masing-masing kelompok sudah mempelajari materi masing-masing. Ya, nanti kalau ada kelompok lain yang kurang mengerti, tanya di kelompok teman ya. Bisa dong? Bisa. Materi kita hari ini yaitu tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Ada berapa sifat yang kita pelajari hari ini? Iya. Yang pertama tentang Perkalian bilangan berpangkat. yang kedua tentang Perkalian bilangan berpangkat. yang ketiga tentang Perkalian bilangan berpangkat. Oke, dari setiap kelompok sudah mempresentasikan materi masing-masing. Ya, sekarang Pak Guru minta semuanya bangun. Sudah? Sudah. Materi kita hari ini tentang Bilangan berpangkat dan sifat operasi. berarti sudah mengenal yang namanya angka. Sekarang angkat tangan semuanya. Coba tulis angka 1 pakai tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sudah pakai tangan ya. Sekarang pakai badan ya. Badan. 1 pakai mana? 2, 3, 4, 5. Bicara? Oke. Kembali duduk ya. Oke. Sekarang dari materi yang pelajari hari ini
yaitu tentang bilangan berpangkat dan sifat operasi bilangan berpangkat. Ya, ada ketiga sifat yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita bertanya, ada yang belum memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini? Yakin semua yang bisa memahami? Yakin, Pak. Yakin? Ya, Pak. Tentang perkalian bilangan berpangkat. Sudah memahami? Sudah, Pak. Sudah? Tentang pembagian bilangan berpangkat. Sudah? Sudah, Pak. Tentang perpangkatan pada perkalian bilangan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Berarti capaian pembelajaran kita hari ini semua bisa kita capai. Ya. Sudah paham tentang bilangan berpangkat. Berarti kalau ada soal yang berkaitan tentang bilangan berpangkat bisa disilakan. Ya. Sekarang pengurutan tentang bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Senang. Ya. Ada yang tidak senang? Berarti kalau perasaan bisa senang, berarti materinya dipahami, dikuasai ya. Oke. Kalau sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini, maka Pak Guru kasih tugas. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, yaitu kita bisa memahami cara mengerjakan soal tentang bilangan berpangkat, bisa menyelesaikan soal yang berkaitan tentang perkalian bilangan, bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian bilangan, bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perpangkatan pada perkalian. Ya. Maka apa manfaat untuk belajar tentang bilangan perkalian dalam kehidupan sehari-hari? Ya, manfaatnya adalah seperti yang saya bilang tadi, kita kalau misalnya menghitung uang ya, uang 1 juta, misalnya hitung 1 juta ini nolnya berapa? 1 juta, nolnya cara penulisan bagaimana? Ya toh? 6 kali 10 maka pangkatnya ya toh? 10 dikalikan sebanyak 6 kali. Ya. 10 kali 10 dikalikan sebanyak 6 kali. Ya, itu adalah manfaat. Ini hari ini pelajari tentang bilangan berpangkat. Oke, kalau sudah memahami tentang materi, maka Pak Guru kasih tugas. Ya, tugasnya ada di halaman 40 dan 4. Ya, tugasnya ada di halaman 40 dan 41 yang berkaitan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya,
Sudah tahu? Sudah tahu tugasnya? Ada di halaman berapa? 40 dan 4? Ya. Dua tugasnya ya. Maka pertemuan berikutnya tugas itu di ya. Bisa dong? Materi kita di pertemuan berikutnya tentang teorema Pitagoras ya. Materi di pertemuan berikutnya nanti tentang teorema Pitagoras. Ya, ada di halaman berapa sih itu? 45. Ya. Itu materi kita pertemuan berikutnya. Berharap kalian bisa mempelajari tentang teorema Pitagoras. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Sekarang kita minta sama-sama tutup dengan doa. Saya Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjaga kami dari hari ke hari bahkan kami dapat istimewa. Pada siang hari ini Tuhan, anak-anakmu sudah habis belajar. Kami mau pulang karena Engkau menjaga dan melindungi kami di perjalanan agar kami juga berdoa kami masing-masing di keadaan sana. Ya Tuhan, hanya doa harapan kami. Haleluya. Terima kasih. Salam. Dan mau kita dalam doa Oke, sekian pertemuan kita hari ini ya. Aku berharap setelah belajar materi hari ini semuanya bisa memahami ya, bisa mengerti materi hari ini, bisa manfaatkan dalam materi ini kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi dan materi masing-masing ya. Saya beri tepuk tangan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi hari ini ya. Yang soal yang ada di LKPD ya. Sekian pertemuan kita hari ini, sampai ketemu di hari esok ya. Siap. Beri salam.